student exchange. Kok lo tiba-tiba mau ikut? Selain buat nyari pengalaman, gue juga bisa introspeksi diri biar jadi orang yang lebih baik. Semua masalah ini ada karena kalian gak jujur dari awal. Ini gara-gara gue ya, Dim. Lo mau ke Bandung. Semakin sering gue ngeliat lo, semakin sering gue ketemu sama lo, gue semakin sadar bahwa gue sayang banget sama lo. Gue butuh space buat tenangin diri dulu gitu. Lo harus belajar ikhlas gitu. Karena selama ini yang lo lakuin itu lo pasrah. Gue tetap Gita. Kalau sampai lo nyakitin Gita, gue bakal bertindak. Si Gita itu sekarang sahabat gue. Si Gita harus balik lagi kayak dulu. Bawel lagi, ceria lagi, galak lagi. Itu baru Gita. Kak Dimas, Kak Gita, gue pergi. Nadine juga. Dia mau pindah ke Spanyol. Aku udah betah tinggal di sini, mah. Kalau boleh, aku tinggal di sini. Aku tinggal sendiri pun juga nggak apa-apa, kok, mah. Setiap masalah mampu mendewasakan seseorang. Ki, nanti malam ada yang mau gue omongin sama lo. Ya, gue juga ada yang mau gue omongin. Buku siapa nih? Ini kan tulisannya Nadine. Jadi Nadine juga suka sama Rizky dari dulu. Git. Pohon kejujuran itu jika terlalu sering ditutupi dengan tirai kebohongan, maka akarnya akan rapuh, batangnya layu, dan buahnya beracun. Suatu hari kita akan kena getahnya sendiri, dan tidak ada lagi yang bisa kita salahkan. Karena kita sendirilah yang meletakkan tirai kebohongan itu. Ya, Ki. Nanti malam jadi ngobrol nggak? Sorry ya, Ki. Gue nggak jadi. Soalnya nanti ada urusan mendadak. Mau gue anterin nggak? Gak usah, gue bisa sendiri kok. Maaf Ki, ada hal yang perlu gue lurusin sama Nadine dulu. Lo nggak apa-apa gitu? Oh iya, nggak apa-apa kok. Lo kesini mau ngapain? Mau beli kopi lagi? Enggak, mau ini. Minta gula. Oh. Kasih ya. Git, sorry ya. Kamu udah nunggu lama ya? Ini, Aku udah baca semuanya. Jadi kamu nolak Rizky? Karena aku? aku harus gimana, Git? Selama ini sahabat yang paling aku sayang juga nutupin perasaannya sendiri. Terus aku harus bahagia di atas penderitaan kamu. Kau pikir aku bakal bahagia pas tahu semua ini? Kamu gak perlu kok ngerasa bersalah atau gak enak sama aku. Kamu itu cocok sama Rizky, Git. Kenapa ya? Semakin aku berusaha untuk menjadi dekat dengan Radit, tapi justru semakin aku teringat akan Rizky. Radit memang baik dan selalu ada di samping aku. Tapi entah kenapa, secara emosi, dia terasa sangat jauh. Beda dengan Rizky yang selalu bisa membuat aku tertawa nyaman dengan segala tingkahnya. Aku kangen Ki. Mau bohong apa lagi? Seenggaknya, kalau kamu nerima Rizky, hati yang terluka tuh cuma satu. Aku. Tapi sekarang, semua orang terluka. Rizky, Radit, juga Dimas.
Beb, kamu kok kesini? Bukannya mau ngerjain tugas? Pasti kangen sama aku ya? Enggak kok. Aku lagi nyari Nadine. Dia kesini nggak hari ini? Tadi sih siang katanya kesini, cuma udah pulang. Coba kamu telepon. Oh iya ya. Nggak diangkat. Kalau gitu kamu telepon ke rumahnya. Kali aja udah pulang, Bener juga. kan? Mm-mm. Halo? Halo Tante. Ini Raisa. Raisa, ada apa ya? Nadine ya ada di rumah nggak Tante? Soalnya dari tadi aku telepon nggak diangkat. Oh, Nadine belum pulang. Mungkin ke rumah pohon. Coba kamu telepon Gita ya, Sa. Oh, ya udah kalau gitu. Makasih ya, Tan. Katanya si Nadine lagi pergi sama Gita. Ya udah sabar aja. Ntar juga dia ngubungin kamu. Tapi aku khawatir deh sama Nadine. Perasaan aku nggak enak. Aku cari Nadine dulu ya. Ya udah deh. Ya udah kalau gitu. Dah. Dia sayang ya. Ya ampun, Nat. Aku cariin kemana-mana. Nat. Kamu kenapa? Gita udah tahu semuanya, Sa. Kamu udah gak tahu lagi gimana cara ngebenerin ini semua. Kayaknya kalau aku ikut Dina sama papaku, semuanya bakalan lebih baik lagi, Sa. Yang bakalan kembali normal. Kamu mau pergi? Kamu mau pergi? Sebenarnya berat sih, Sa. Aku nggak mau ninggalin teman-teman aku di sini. Tapi kalau ini yang terbaik buat semuanya, Nat, menghindar itu nggak akan nyelesain masalah. Biarpun rasanya sakit. Tapi kalau kamu emang niat buat nyelesain ini semua, kamu harus berani ngomong ke Gita sama Rizky. Bohong. Semuanya pembohong. Kenapa sih gak ada yang mau jujur sama diri sendiri? Kenapa semuanya gak bisa terang-terangan kayak kamu, Coco? Aku mau introspeksi diri dulu, Cik. Sampai nantinya aku bisa jadi orang yang pantas buat kita. Nanti malam jadi ngobrol nggak? sorry Kiki, gue nggak jadi.
semua pembohong, termasuk diri lo sendiri. Sebenarnya berat sih, Sa. Aku nggak mau ninggalin teman-teman aku di sini. Tapi kalau ini yang terbaik buat semuanya, Dim, Papa senang kamu mau tinggal lebih lama di Bandung. Meskipun ya Papa sering maksa dengan kemauan Papa. Seperti kamu magang di tempatnya Om Rashid. Gak apa-apa kok, Pak. Justru aku magang di tempatnya Om Rashid, aku dapat banyak pengalaman baru soal dunia kerja. Lagian aku dari kecil kan sama Papa selalu diajarin, supaya aku tanggung jawab sama apapun yang aku kerjain. Kalau nggak salah ini kan udah awal semester. Kok kamu masih di Bandung? Kamu nggak ada masalah kan di Jakarta? Ini kalau tampangnya udah begini, anak Papa, pasti masalahnya masalah hati, ya kan? Masalah cinta. Kalau misalnya kita cinta sama seseorang, tapi kita tahu di dalam hati orang itu udah ada orang lain, gimana, Pak? Dim, kalau kamu memang sudah yakin dengan seseorang, kejar, jangan ragu. Gitu ya? Satu prinsip keluarga kita, kalau kita yakin dengan apa yang kita mau, kejar terus sampai kita berhasil mendapatkannya. Jangan pernah menyerah. Atau memang sesuatu yang kita yakin itu sudah tidak dapat diperjuangkan lagi. Ya. Hey, lo barusan mau kabur kan dari gue? Enggak, lagian ngapain gue harus kabur dari lo? Kita mesti nyelesain tugas bareng-bareng, oke? Oke. Nah, kalau begitu. Iya udah, tapi Let's jangan go. ditarik gini dong. Ya, Sakit. ayolah, udah gak usah cerewet. Fokus, Jack. Jangan ngeliatin gue terus. Jangan sampai yang ketulis di laporan tugas lo malah nama gue semua. Biar banget sih lo. Siapa juga yang ngeliatin lo. Dari tadi gue tuh lagi cari inspirasi. Denial yang berlebihan itu nunjukin kalau gue benar. Kok lo yakin banget sih kalau gue ngeliatin lo? Berarti lo juga dari tadi gak fokus dong ngerjain tugasnya. Gue punya lebih dari cukup kemampuan otak untuk bisa tetap fokus ke dalam tugas gue sekaligus ngawasin lo yang terus-terusan ngeliatin gue. Terserah lo deh. Saga, fokus. Nanti di laporan lo ketulis nama gue semua lagi. Git, Kenapa, Nat? nggak apa-apa kok, Ki. Aku kelas duluan ya. Sudah siap semuanya, Dim? Udah, Pak. Aku bentar lagi balik ke Jakarta. Nah, semangat terus ya. Ingat pesan Papa, jangan menyerah sampai kamu bisa dapetin apa yang kamu yakin. Ya, atau memang itu sudah tidak bisa diperjuangkan lagi. Iya, Ya. Pak. Nah, dan juga kamu kabari kalau udah sampai di Jakarta nanti. Ini Papa sudah belikan oleh-oleh buat Rizky dan teman-temannya di sana. Bagi-bagi aja ya. Gue tetap Gita. Gue sayang banget sama dia. Jadi lo inget, kalau sampai lo nyakitin Gita, gue bakal bertindak. Ya, semoga gue bisa bahagiain Gita. Gue bakal doain lo.
Kenapa lagi? Enggak kok, enggak apa-apa. Ya udah, hati-hati. Papa antar ke depan yuk. Oke, Pak. Kit, aku boleh nggak duduk di sebelah kamu? Duduk aja. Gue males duduk sama pembohong. Git. Gue mau ngomong sama lo. Kenapa, Ray? Sorry, Git. Gue nggak bermaksud ikut campur masalah kalian. Tapi... Kalau lo mau ngomongin soal Nadine, mending nggak usah deh. Tapi, Git, Ray, lo sendiri kan yang bilang kalau lo nggak mau ikut campur. Ya udah nggak usah ikut-ikutan. Lo nggak usah kayak Nadine yang bilang nggak bermaksud, tapi ngelakuin sebaliknya. gue pikir lo sahabatnya Nadine. Harusnya lo bisa lihat dong dari sudut pandang dia. Dia itu bohong ada maksudnya. Dan itu buat lo. Oh, jadi lo lebih ngerti Nadine ya? Wah, Nadine tuh hebat banget ya. Gue aja yang dibilang sahabatnya, dibohongin mentah-mentah. Sementara lo yang baru kenal sama dia bisa jujur sama lo. Percuma ya, ngomong sama orang kayak lo. Ini urusan cinta kenapa jadi ribet gini sih? Nggak tahu ah. Abis semuanya sifatnya gitu sih. Coba aja, ada satu yang bisa tegas. Pasti nggak bakal ribet kayak gini. Ya kita tapi nggak bisa nyalain mereka juga sih. Kita kan nggak tahu seberapa jauh hubungan mereka, seberapa dalam perasaan mereka, ya kan? Apa kita kasih tahu dia ya? Udah dimin aja, udah pada gede-gede ini. Ntar kalau kita ikut campur makin ribet. Kok? Gita mana? Kok nggak kelihatan? Lah kan emang dia nggak kerja hari ini jadwalnya. Oh, pantesan nggak kelihatan. Ya udah, gua nganter bareng lu. Gimana sih Rizky nggak jadi sumber masalah? Dianya nggak peka. Masa jadwal kerjanya kita dia nggak hafal sih? Itu dia makanya. Parah banget. Beb, cara kamu di sini nggak usah ngeliatin cowok lain. Cemburu ya? Sampai jemburu. Ya udah. Jangan dong, sini aja. Nah, lebih enak. Iya, Papa. Oke. Nah nih, Nadine udah pulang. Mama langsung sampein ya. Bye. Nih, Papa barusan telepon. Jadi tadi Papa bilang, it's okay kalau kamu mau stay di Jakarta sendiri. Beneran, Mah? Iya. Karena Papa sama Mama mikir, kamu udah gede. Kamu udah bisa jaga diri sendiri. Jadi nanti tinggal Mama aja yang bolak-balik. Temenin kamu di sini, temenin Papa di sana. Gitu kan. Mah, tapi Mama belum pesan tiket kan? Boleh ntar aja nggak pesan tiketnya? Kenapa? Kamu jadi nggak yakin mau stay di sini sendiri? Bukan gitu, Ma. Aku jadi nggak tahu aja harus stay di sini atau enggak. Aku bingung. Ada apa sayang? Mau cerita nggak sama Mama? Mungkin nanti ya, Ma. Soalnya aku juga nggak tahu harus mulai dari mana. Ya udah, you think about it. Ya. Git. Lo kemana aja sih? Gue cariin di kampus gak ketemu-ketemu. Kenapa lo nyariin gue? Ada yang perlu gue omongin gitu. Sebelum lo yang ngomong, mendingan gue duluan yang ngomong. Kenapa? Lo tahu, Nadine sama Radit udah putus.
Bukannya mereka LDR-an? Enggak, mereka udah putus. Congrats ya Ki, lo akhirnya bisa jadian sama Nadine tanpa ada hubungan apapun sama Radit. Halo bro. Kunto, apa kabar lo? Baik dong bro. Lo apa kabar? Tumben telepon. Oh, nggak apa-apa bro. Gue habis pesan kopi terus ya gue ingat lagi Cafe Mosheri. How's the business? Semua lancar? Ya, kalau itu mah nggak perlu tanyain. Harusnya lo nanyain kabarnya Nadine. Hah? Nadine? Emang ada apa sama Nadine? Iya, jadi beberapa hari yang lalu si Nadine itu gitulah bro, ribet. Yaudah, thanks ya bro buat infonya. Kapan-kapan lo kabarin gue ya. Oke bro, ya, thank you. Kunto, itu siapa? Si Radit. Ya ampun Kunto, kamu ngapain cerita ke Radit, ha? Kamu kan tahu orang-orang di sini itu lagi pada ribet. Nah kamu malah bikin tambah ribet, tahu nggak? Kamu dengerin gak sih? Bener. Terus kenapa dimarahin senyum-senyum? Ya aku senang aja punya pacar kayak kamu. Apa lagi? Dia peduli sama temen-temennya. Udah gitu kamu tuh terlalu mempesona. Lagi marah-marah aja tetap cantik. Apaan sih gombal? Enggak gombal beneran. Tawa. Kamu ditanyain sama mama aku. Kapan main ke rumah? Mama mau ngobrol sama kamu. Halo? Halo Ki, ini gue Radit. Oh, kenapa Dit tiba-tiba nelfon? Sebenarnya gue udah lama putus sama Nadine. I just wanna say, selama gue pacaran sama Nadine, it didn't matter like how hard I tried, I could never replace your position. Jadi tolong bro, lo harus kejar dia dan buat dia bahagia. Ya, udah, aku cuma mau bilang itu aja bro. Udah, bye ya bro. Star, mana ya? Sekarang Nadine sama Gita, dua-duanya tuh sama-sama berharga buat gue. Terus gimana ya? Pak, nggak bisa kasih saya kesempatan sekali lagi, Pak. Maaf ya Gita, mungkin tahun depan kamu bisa daftar lagi untuk kesempatan study exchange ini. Ya Pak, nanti saya pesawat sama akomodasinya bisa pakai biaya sendiri kok. Yang penting saya bisa ikutan student exchange. Ini bukan masalah biayanya Gita. Tiap tahun itu hanya 1 orang per jurusan. Dan itu sudah diambil oleh orang lain. Maaf ya Gita. Ya udah, makasih ya Pak. Git. Lo udah balik, Dim? Gue pikir lo bakal lebih lama di sana. Gak bisa lah, Git. Kan jadwal absen terbatas. Dasar anak teladan. Masih aja mikirin absen. Harus dong. Kalau enggak beasiswa gue bisa dicabut, gimana dong? Terus selama gue di Bandung, banyak yang gue ketinggalan. Enggak sih. Materinya juga masih itu aja. Nanti
gue kasih pinjem catatan gue deh. Thank you, Git. Git, bisa tolong bantuin aku nggak? Aku agak kerepotan nih bawanya. Nge-tweet aja. Kan biasanya kalau ada masalah, pasti nge-tweet kan? Nanti juga Rizky datang buat bantuin kayak biasanya. Duluan Nadine. Udah apa nih? Banget ya, Dim. Kalian kenapa sih? Kita gitu banget semua. Oh ya, Dim. Sampai sini aja, biar aku yang bawa. Yakin? Iya. Yaudah. Bisa, Nat? Bisa. Thank you ya, Dim. Git, halo? Nat, Sorry, Ki. Oke, gue kesana ya. Lo sama Nadine kenapa sih? Kok lo jadi beda banget sih? Gita yang sekarang udah berubah, Dim. Maaf kalau lo kecewa. Tapi Gita yang sekarang yang kayak gini. Gita yang bosan sama air mata. Juga cinta. Apalagi yang penuh sama rahasia. Gue gak percaya gitu. Gue tahu lo lebih dari gue tahu diri gue sendiri. Lo tulus, lo rela berkorban demi teman. Lo boleh bilang sama semua orang kalau lo berubah. Tapi gue percaya kalau lo itu masih Gita yang sama dan lo belum berubah. Nih, Nadim. ada oleh-oleh dari bokap gue. Thank you. Masuk dulu. Gak usah, Ki. Ngobrol sini aja. Duduk deh. Ki, gue tahu masalah yang kalian hadapin bertiga sekarang. Ya, memang pahit. Tapi itu semua berawal dari ketidakjujuran. Makanya sekarang gue mau fair-fairan sama lo. Gue mau ngasih tahu lo bahwa gue terus fight buat perasaan gue ke Gita. Gue tahu, gue satu-satunya cowok yang bisa bikin kita bahagia. Itu prinsip gue, dan gue bakal wujudin itu. Gue mau ngasih tahu lo bahwa gue terus fight buat perasaan gue ke Gita. Gue tahu, gue satu-satunya cowok yang bisa bikin kita bahagia. Itu prinsip gue, dan gue bakal wujudin itu. Aku kan emang pernah ngomong sama kamu. Kalau dulu aku emang sempat suka sama kamu. Tapi aku sadar, aku gak mau bikin persahabatan kita jadi aneh. Ini bukan soal gue bantuin dia ngerjain tugas kan, tapi lo cemburu. gue tuh sayang sama Gita lebih dari sahabat. Gue tuh butuh dia. Congrats ya, Ki. Lo akhirnya bisa jadian sama Nadine tanpa ada hubungan apapun sama Radit. Kenapa lo nyuruh gue kesini? Emang gak bisa diomongin lewat telepon? Git, maafin gue gitu. Gue tahu gue selama ini sangat-sangat nggak peka. Gue salah. Tapi please,
Lo jangan berubah kayak gini. Gita yang gue tahu tuh nggak kayak gini. Gita yang gue kenal itu pemaaf. Gita yang gue kenal itu selalu tersenyum tulus dan nggak pernah mau nyakitin orang lain. Gita yang gue kenal itu ibarat malaikat tanpa sayap. Oke, gak usah basa-basi deh. Gue itu bukan kita yang dulu lagi. Yang bodoh banget, gampang percaya sama kata-kata manis. Dan segitu gampangnya senyum lagi. Kalau lo cuma mau ngomongin hal yang gak penting, gak usah nyuruh gue kesini. Bintang jatuh, tolong bantu aku untuk Gita kembali jadi dirinya yang dulu. Aku akan rela ngelakuin apapun supaya Gita bisa jadi dirinya yang dulu, yang selalu ceria dan tulus. Aku benar-benar kangen Gita. Ma, Malam Tante. Saya Kunto, pacara Raisa. Ini saya bawain bunga buat Tante. terima kasih. Silakan duduk, Kunto. Makasih Tante. Mulai dimakan, silakan. Kemarin, Tante sempat lihat di TV. Kamu punya kafe ya? Ah, itu kecil-kecilan Tante. Nerusin bisnis temen. Temen kan pergi ke luar negeri. Ya udah, saya beli aja kafe Tante. Kamu ambil jurusan apa? DKV Tante. Desain komunikasi visual. Kok ambil DKV kalau tujuan kamu nantinya akan bisnis? Kalau misalkan bisnis kan kebetulan keluarga saya semuanya pebisnis Tante, turun-temurun. Jadi kalau misalkan mau nanya, tinggal nanya sama orang tua atau saudara. Kalau soal marketingnya, saya bisa belajar dari pergaulan. Kebetulan saya aktif Tante di komunitas-komunitas di kampus. Nah tinggal desain nih saya nggak bisa, makanya saya ambil di kafe. Terus nilai kamu bagus di kampus? Lumayan Tante. Dibanding nilai Raisa, ya bagusan nilai Raisa Tante. Cuman nggak banyak ngulangnya kok. Terus kamu udah lama kenal sama Raisa? Gimana dulu kalian kenalnya? Udah kenal lama Tante. Pertama kali kenal mah nggak nyangka bisa jatuh cinta sama Raisa. Orang galak banget kayak anak macan. Pan, ini kan buat kamu, masa nggak mau sih? Ini enak tau. Ya. Lo lihat-lihat dong kalau jalan. Maaf ya. Maaf. Lo pikir dengan minta maaf bisa nyelesain masalah? Gua nggak mau tahu. Lo harus tanggung jawab. Ya kan gue udah minta maaf. Ya ambilin kek. Elah. Gue udah ngantri pagi-pagi juga buat fotokopi. Nih. Lo fotokopiin ulang. Itu beneran awal kita ketemu kayak gitu. Kok aku nggak inget ya? Gimana aku bisa lupa? Orang gara-gara itu aku kan jadi pegawai magang di tempat fotokopian. Mohon-mohon sama Mas Cokro tuh, biar bisa nyelak antrian. Oh ya. Malam Kak, baru pulang? Iya Saga, kalian habis Kerjaan tugas. Saga makasih ya udah dianterin pulang. Lo langsung pulang aja. Kok langsung pulang sih? Nggak mau masuk ke dalam dulu main? Mampir. Nggak usah, udah malam. Iya. Hanya Saga, kalau mau nganterin Cika jangan kemalaman. Jadi biar bisa main dulu, mampir ke dalam. Apaan sih Kak Gita? Saga lo kok nggak pulang-pulang? Iya. Oh ya Cik, tapi by the way soal tugas interviewnya gimana? Udah itu nanti di WhatsApp aja ya. Oke, mau WhatsAppan ya? Iya, apaan sih? WhatsApp. Ya udah. Hati ya. Saga. Maaf Tante, kekenyangan. Habis enak banget masakannya.
Kalau kamu memang suka makanan di sini, lain kali kamu boleh datang lagi ke sini makan malam sama-sama kita. Ini beneran Tante? Mama merestui hubungan aku sama Kunto. Kunto, sifat kamu ada yang Tante suka. Kamu kelihatannya jujur, pekerja keras, dan yang paling penting, kamu bisa buat anak Tante ketawa. Jarang banget Tante lihat belakangan ini dia ketawa. Makasih ya, Ma. Makasih juga ya, Mah. Eits, kamu belum boleh panggil Mama. Masih panjang jalan kamu. Sampai suatu saat kamu boleh panggil saya Mama. Demi Raisa, saya akan tempuh jalan panjang itu, mendaki gunung, melewati lembah. Udah kini Jahatori, Tante. Ih, Kak Gita, tadi apaan sih pakai ngeledekin di depan Saga? Kan malu tahu. Nanti kalau misalnya dia kira aku suka beneran sama dia gimana? Lah, bukannya emang bener kalau kamu suka sama dia. Kemarin katanya nyebelin. Tapi kok hari ini dianterin pulang sama dia? Berarti ada apa-apa dong? Ih, Kak Gita apaan sih? Aku tuh beneran ngerjain tugas. Nih, aku kasih tahu ya. Aku kan ngerjain tugasnya itu muter-muter interview orang. Nah, aku harus muter-muter tuh. Jadi aku naik motor, yang punya motor dia. Jadi aku naik motor dia kan. Nah, ya udah, karena ini udah malam dan dia itu cowok dididik sama orang tua yang baik. Jadi dia nganterin aku pulang. Udah tahu cara didikan orang tuanya. Apaan sih tuh kan salah ngomong lagi. Iya deh, ngerti. Tapi ya Cik, kayaknya anaknya baik deh. Jadi kalau kamu mau jadian sama dia, ya nggak apa-apa. Paling enggak ada berita bagus yang mencerahkan suasana. Kak Gita lagi kenapa sih? Lagi ada masalah ya? Kok aku liatin makin lama makin murung. Kak Gita tuh lagi ada masalah hati ya. Makanya kemarin mau daftar student exchange. Mau menghindar dari semuanya. Ya maunya gitu Cik. Tapi aku nggak lolos. Jadi mau nggak mau, ya aku harus stay dan ngadepin semuanya. Yaudah Gi, sana. Kamu WhatsAppan dulu sama si Saga. Nanti dia nyariin lagi nungguin. Apaan sih Kak Gita? Beb, aku punya sesuatu buat kamu. Tada! Ini apaan? Lihat aja sendiri. Nah, ini hasil tugas ilustrasi dasar aku. Judulnya Makhluk Paling Indah di Duniaku. Ini apaan? Nah, ini ada puisinya. Aku bacain ya. Makhluk terindah di duniaku. Kamu bagaikan landak yang dianggap mengerikan karena selalu siap meluncurkan serangan dari setiap marah. Tapi orang tidak tahu, duri-durimu justru lebih halus dari kapas. Aku bagaikan panda kikuk yang setiap saat kelakuannya selalu membuat orang tertawa meriah. Tapi orang tidak tahu, aku bisa jadi super ganas. Kita mungkin terlihat begitu berbeda, pasangan yang jauh ideal di mata semesta. Tapi aku yakin cinta kita akan mengalahkan segala prasangka. Karena lahir tulus dari hati untuk landakku, dari pandamu, aku cinta kamu selamanya. Git, senyum dong. Biar bagus gambarnya. Git, senyum dong. Gue tahu tuh senyumnya nggak tulus. Lagi ada masalah. Nggak mau cerita. Sorry ya Ki, kali ini enggak. Ya udah kalau nggak mau cerita. Tapi nanti lo harus balikin lagi tuh senyumnya. Gue kangen tahu ngeliat lo senyum kayak biasa. Sorry ya Ki. Gue janji Ki, gue akan berusaha untuk bisa tersenyum kayak dulu lagi. Lo gak usah khawatir. Gue cuma butuh lo kok untuk... Iya.
Makanya gue tungguin sampai lo bisa senyum lagi kayak biasa. Kamu nggak pakai jaket kan? Biar nggak masuk angin. Enggak. Mungkin emang bener ya. Cowok tuh selalu kelihatan lebih charming kalau udah jadi milik orang lain. Tuh, lihat aja buktinya Kak Kunto. Di balik keselengaannya dia, gue nggak tahu loh kalau misalnya dia tuh bisa perhatian gitu sama ceweknya. Ya itu sih berarti cewek itu bisa ngeluarin sisi terbaik dari cowok itu. Dan nanti juga kalau lu ketemu cowok yang tepat dan lu bisa ngeluarin sisi terbaik dari cowok itu, cewek yang lain pasti mandang lo iri kok. Tapi kan nggak tahu kapan. Buktinya aja nih, sampai sekarang nggak pernah tuh ada cowok yang ngelepasin jaketnya sengaja buat gue. Wah, kan ini lu lagi pakai jaket. Ya iya, itu karena gue tuh selalu prepare orangnya. Ya coba aja ya, mungkin nanti next time gue nggak usah prepare kali ya. Gue nggak usah bawa jaket supaya nanti ada cowok yang ngasih jaketnya buat gue. Cika, asal lo tahu ya, gue itu justru lebih suka cewek yang selalu prepare. Karena dia nggak manja dan selalu mandiri. Ya tapi kalau hal itu beneran emang penting banget buat lo, Yuk. Aku memang bodoh. Dulu aku pikir aku bisa membuat keadaan lebih baik dengan menutupi perasaan aku. Tapi nyatanya, aku, Gita, Rizky, sekarang gak ada satupun dari kita yang bahagia. Nat, menghindar itu gak akan nyelesain masalah, biarpun rasanya sakit. Tapi kalau kamu emang niat buat nyelesain ini semua, kamu harus berani ngomong ke Gita sama Rizky. Mungkin kamu bener, Sa. Gak boleh lagi menghindar. Semua harus dibicarakan. Mah, yang soal ke Spain, aku udah putusin buat tinggal di Jakarta. Aku sadar, aku sekarang udah gede. Dan aku harus belajar buat ngadepin masalah sendiri. Aku gak akan kabur lagi dari masalah sekarang. Ternyata ya, Mama baru sadar anak Mama udah gede, udah dewasa sekarang. Udah dong. Oke, Han. That's good. Kalau gitu, Mama akan kasih tahu Papa secepatnya. Dan yang terpenting, you can always share your problem with us. Anytime. Nat? Ki.
Aku perlu ngomong serius sama kamu. Ya aku juga. Sama. Duduk dulu. Ki, sekarang kita semua udah tahu perasaan kita masing-masing. Dan jujur Ki, aku emang masih sayang sama kamu. Aku juga masih sayang sama kamu. Sayang banget. Tapi rasanya nggak bener kalau kita berdua bahagia, sementara Gita. Iya Ki, aku juga mikirin Gita. Aku sedih banget gitu sekarang udah berubah. Bisa nggak kita kembali lagi kayak dulu? Kembali ke hubungan yang gak perlu terbeli sama perasaan-perasaan yang rumit ini. Aku mau kok ikhlasin perasaan aku. Asal kita bisa jadi kayak dulu lagi, Ki. Ya udah. Kalau emang itu mau kamu, aku juga akan berusaha buat ikhlas. Berarti kita harus ngomongin ke Gita. Kita udah gak ada impian lagi buat bareng. Lo ngapain sih, Git? Git, please jangan lakuin kayak gini. Kita ini kan sahabat kan, Git. Kita bisa omongin ini baik-baik. Sahabat. Jangan ngomong hal itu lagi di depan gue. Gue muak sama persahabatan kita. Gue bukan sahabat kalian lagi. Seperti halnya semua benda yang memiliki bayangan, hati kecil kita pun punya sisi kelamnya. Yang akan muncul ketika kita tidak lagi bisa mendengarkan logika dan nurani. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau